Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'duh. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengaji kitab Tafsir Al-Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua orang besar bernama Jalal. Jadi ada dua Jalal di dalam tafsir dan fikih mazhab Syafi'i, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Gitu. Ini saya membaca langsung pada surat Al-Kahfi karena mengingat bacaan-bacaan di pesantren As-Salafiyah Sumber Duka itu sudah sampai di awal itu juz 1, dan ini di tafsir Jalalain ini disebut dengan juz 2 gitu ya. Gitu. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Ini apa? Sebelum surah Al-Kahfi ada surat Al-Isra gitu ya. Surah Al-Isra itu diakhiri dengan ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kalau kita baca ayat Al-Isra ini, akhir surah Al-Isra ini adalah isinya itu adalah perintah untuk memuji Allah dan mentauhidkan Allah, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, termasuk tidak anggapan-anggapan yang tidak layak bagi Allah, seperti anggapan bahwa Allah itu punya anak begitu ya, atau anggapan yang menganggap Allah itu punya syarik atau punya sekutu, punya pembantu di dalam mengatur kerajaan-kerajaannya gitu ya, atau punya orang yang menolong Allah begitu ya, yang menyelamatkan Allah dari kehinaan begitu. Ya Allah bisa terhina, ya kita disuruh untuk membaca alhamdulillah dan mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah gitu. Mulai dari anggapan-anggapan bahwa Allah itu punya anak, atau Allah itu punya sekutu, ada yang menyamai, atau Allah itu punya pembantu yang menjadikan Allah itu zat yang maha tinggi gitu. Ya, itu tidak layak bagi Allah. Kita harus membaca alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, maha terbebas Allah dari hal-hal yang seperti itu gitu. Di awal surah Al-Kahfi ini diawali dengan alhamdulillah juga gitu ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
Bagaimana tafsir Jalalain mengartikan ini? Tafsir Jalalain Suratul Kahfi, saya artikan bahasa Madura juga supaya kedalaman nahwiyahnya juga dapat begitu ya. Makkiyah itu turun sebelum hijrah begitu. Kecuali ayat nomor 28. Dan dari ayat nomor 82 sampai akhir ayat 11, famadaniyatun itu turun setelah hijrah. Ya, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Jumlah ayat Al-Kahfi ini, surat Kahfi ini ada yang menyebut 110, ada yang menyebut 119 ayat. Ayat Kahfi itu turun kapan? Turun setelah surat Al-Ghasyiyah gitu ya. Surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaban nyebut asmana Allah Ar-Rahmani, siapa yang dirajam nikmat, Ar-Rahim, siapa yang pun nikmat. Alhamdu tining satajana poci, wa huwa bantining ya alhamdu alwasfu panika anyifaten bil jamili kalaban bagus. Sabitun panika tetap lillahi ta'ala, ikakuin Allah ta'ala mahdur Allah. Wahal ban panafa al muradu tining sekar paki ali alamu panikah apa yang oning bidzali kalaban ka disa thubutul hamdulillah lil imani bihi, karena berada iman bihi kalaban ya Allah ta'ala, awis sana'i bihi, awis sana'i kalaban amoci bihi kalaban ya Allah ta'ala, au huma atau keduanya ya, al iman was sana' ihtimalatun, panika terdapat banyak-banyak kemungkinan. Ufidu paling faidah betul kaula fasir hadakah ya ihtimalat asal tidak nomor telok, yaitu selain ketika Allah menyebutkan kata alhamdulillah, apakah Allah bermaksud untuk memberitahu bahwa hal ini disebabkan pujian itu ditimbulkan karena iman, atau karena hanya memuji Allah saja, atau karena iman dan hanya untuk memuji Allah? Ya karena iman dan untuk memuji Allah, kata mufassir di sini. Gitu. Jadi kata alhamdulillah ini dalam banyak tafsir, dalam sekali maknanya. Bagi kita baca tafsir yang lain ya. Gandengan ayat ini bagaimana? Alladzi Allah anzala sa'ranaki alladzi ala abdihi, yang ataskan kabulana ya alladzi Muhammadin najana Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitabah, dari kitab Al-Quran, terkesa Al-Quran, walam yaj'al banta tiyaki ya Allah lahu kaya ya kitab ay fihi nang lam ya kitab iwajan deka bengkok, jalan yang bengkok. Ikhtilafan terkesa perbedaan, au tanaqudun ataba pertentangan, wal jumlatu bantining jumlah, walam yaj'al lahu iwaja, halun pada hal minal kitabah, dari lafaz al kitabah, walam yaj'al halit atiyaki, makna hale itu dalam bahasa Madura gitu. Hal itu bagaimana sih sebenarnya? Hal itu dalam bahasa Indonesia terjemahnya adalah kalimat yang misalkan ada di sini al-kitab walam yaj'al lahu iwaja, dan berbarengan dengan itu turunnya Al-Qur'an itu begitu. Jadi berbarengan dengan turunnya Alkitab itu kepada Rasulullah, Allah tidak menjadikan di dalam kitab itu suatu kebengkokan, suatu perbedaan, dan suatu
pertentangan dalam Al-Quran seperti itu. Artinya kalau misalkan ada pertentangan atau bukan dari Allah, Al-Quran ini lawajadu fihi ikhtilafan katsira gitu ya. Maka sebenarnya orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran itu akan menemukan berbagai macam pertentangan dalam Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak ada yang namanya pertentangan gitu ya. Maka dari itu Al-Quran itu kita wajib imani gitu ya. Kita wajib imani. Hudal lil muttaqin gitu ya. Dan istimewanya surah Al-Kahfi ini salah satu lagi adalah ayat yang diawali setelah bismillah itu ada alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Dan istimewa sekali begitu ya. Sama dengan ayat-ayat yang pertama gitu. Termasuk surah Al-An'am juga begitu. Al-An'am terus surat Sulaiman, selanjutnya surat Fatir juga diawali dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala abdihi, turunnya Al-Quran itu ala abdihi terhadap itu hamba Allah begitu. Untuk jadi bahasa Al-Quran itu untuk menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam konteks ini, konteks turunnya ayat itu adalah menyebut dengan kata ala abdihi gitu. Ini kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, ini menunjukkan bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seagung apapun itu tetap hamba Allah Rasulullah gitu. Tidak akan pernah naik derajat menjadi Tuhan seperti apa yang diimani oleh agama yang lain gitu. Gitu. Nah ini anunya kehebatan Allah dalam merancang Al-Quran ada di sini juga gitu. Ada di dalam ketika Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran terhadap Rasulullah SAW, Allah memakai kata abdihi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah Abdullah, adalah hamba Allah gitu. Tidak akan naik derajatnya dan tidak boleh dinaikkan derajatnya dari Nabi dan Rasul menjadi Tuhan begitu. Itu ya, itu salah satu pokok poin pentingnya. Dan di dalam di dalam ayat selanjutnya qayyiman cek ayat mustaqiman tegese cek halun. Ini kata qayyiman adalah halusaniyatun muakkadatun dari kitab itu di Alkitab. Menjadi hal yang kedua yang menjadi taukid dari kata hal sebelumnya dan menjadi hal dari kata Alkitab itu. Liyunzira ba'san syadidan, liyunzira karena supaya abri kok patako ya abdihi yukhawifu takasa kok patako ya abdihi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kitabih kalaban ngangkui kitab kok patako al kafirina deka banyak orang yang kafir baksan deka cobaan atau di sini ditafsir dengan azaban, memberikan peringatan atau memberikan takhwif atau memberikan supaya mereka takut pada pada azab gitu. Seksa syadid dan sangat milladunhu dari ajunan Allah Ta'ala, min qibalillahi dari ajunan Allah Ta'ala, wa yubashshirul mu'minina,
dan beri kabar bunga ya abdihi atau Rasulullah SAW al-mu'minin dekat orang yang seiman. Siapa orang yang iman tadi? Alladzina al-mu'minin ya'maluna seperti dengan lakon kepi alladzina as-salihati dekat banyak-banyak kelakuan bagus. Memberi kabar bunga tentang apa? Annalahum ajran hasanah. Annalahum dekat songkunah lahum pandikan di kapia al-mu'minin atau alladzina ajran panapah ganjaran hasanan sebagus itu itu ada senada dengan apa kata ihdinas siratal mustaqim gitu ya dalam suratul Fatihah gitu. Dan juga senada dengan ayat-ayat yang lain, artinya satu patrap dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain, hudal lil muttaqin gitu Al-Qur'an itu ya. Dan juga menjadi apa? Menjadi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman dan menjadi pemberi kabar bahagia bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka punya pahala-pahala yang dapat dinikmati di kehidupan yang kekal. Makanya di sini lanjutannya adalah makithina fihi abada, makithina halan kafiya itu alladzina hal dari alladzina fihi yang dalam ya ajran atau pahala tadi abadan yang dalam sang lanjangah wa tining ya ajran al jannatu padika surga gitu wa yunziraban karena supaya abareng peringatan atau paling kabar takok ya abdihi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jumlatil kafirina dari sekumpulan banyak orang kafir alladzina pada siapa orang kafir yang mana alladzina terhadap orang banyak kafir aqalu semua cakap ya alladzina ittakhadha akabai Allah pasal Allah waladan dagastoman. Hati-hati, ada penegasan, ada kekhususan di surah Al-Kahfi terhadap orang-orang yang mengatakan Allah punya anak gitu. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Malahum ma tada lahum panikai kandi kapia alladzina qalu ittakhadallahu walada bihi ay bihadzal qawli terkisah kalimat panika pengucap ittakhadallahu walada min ilmin panapa ilmu minnya ini min zaidah min ilmin panapa ilmu wala li abaihim ban punten nikandi banyak-banyak bapaan ya alladzina min qablihim dari sebelum kapia alladzina qalu ittakhadallahu walada alqailin sepedang banyak-banyak orang sepedang ngucap lahu dakah ya Allah atau lahu dakah oh ya betul lahu dakah ya Allah dengan tuduhan-tuduhan Allah punya anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim kaburat raja azumat kasa raja kalimat ya kalimatan arara kalimatan takhruju keluar ya kalimat min afwahim dari banyak-banyak coran kapia alladzina qalu ittakhadallahu walada ini lafaz kalimah kaburat kalimatan takhruju min afwahim itu adalah merupakan kalimat tamyizin kalimat tamyiz kalimat untuk mengkhususkan atau memisahkan ada penekanan di situ artinya tidak main-main orang yang mengatakan Allah itu punya anak gitu. Mufassirin si anafsaran lid-dhamiri dakal dhamir al-mubhamih sai
Saya simpan apa? Maksudnya adalah serius, sangat serius kata-kata yang keluar dari mulut orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Jadi tadi ada apa? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, gitu kan? Orang-orang kafir itu hati-hati kata Allah. Ada penekanan lagi, sebagian dari orang kafir ini hati-hati. Orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Ini serius. Ini digarisbawahi. Begitu kata Allah. Ada penekanan gitu. Wal makhsusu banting satu lagi bidzami kalabani celah. Mahdzufun panikai buang ay maqalatuhum tekeseh apa? Kaburat maqalatuhum kaburat. Serius maqalatuhum panapa pengucapan kafi ya alladzina al-madhkur itu siapa yang disebut. Yaquluna illa kadhiba. In itu banyak maknanya in banyak sekali. Di sini yaquluna tidak gitu. Tak ma yaqulun tak ngucap kafi alladzina fi dzalika yang lim ka disa ittakhadallahu walada illa maqulan angin ucapan kadiban selecek gitu. Jadi Allah seolah-olah ada penekanan dari Allah bahwa orang kafir ini khusus yang ini, orang yang mengatakan Allah punya anak ini serius gitu ya. Jadi awal-awal surah Al-Kahfi itu menerangkan tentang turunnya ayat Al-Quran. Al-Quran ini saya turunkan kepada seorang hamba, bukan anggapan anaknya Allah begitu ya. Dan Rasulullah seperti anggapan agama yang lain. Kitab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW ini tidak mengandung apa? Kebengkokan gitu. Kalau di awal surah Al-Baqarah bahasanya adalah la raiba fi gitu ya. La raiba fi tidak ada keraguan. Kalau di sini tidak ada kebengkokan, bukan hanya tidak ragu tapi tidak ada untuk membuktikan supaya kita tidak ragu. Allah itu menjelaskan lagi lebih detail lagi bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan cara yang tidak atau dengan kalimat-kalimat yang tidak saling bertentangan satu sama lain. Supaya apa? Supaya memberikan peringatan terhadap orang-orang kafir, hati-hati nanti di depan Allah, dan memberikan kabar bahagia bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka itu akan mendapatkan surga yang abadi. Dan untuk yang kafir ini hati-hati, ada orang kafir yang keterlaluan, digarisbawahi oleh Allah. Siapa itu? Alladzina qalu ittakhadallahu walada. Begitu. Ini sangat menarik sekali. Allah itu menurunkan kalamnya itu sangat menarik sekali. Kalau membaca ini saja, membaca Al-Quran saja, dengan hanya membacanya per huruf saja, tidak perlu tafsir yang jelimet-jelimet, ini sudah yakin sekali bahwa ini bukan kalimat yang ditulis oleh manusia. Karena Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Tak ada faidahnya itu. Ada hikmah di balik Rasulullah tidak bisa baca tulis, yaitu orang-orang kafir, orang-orang selain umat Islam itu tidak bisa menuduh Rasulullah sebagai penulis Al-Quran, pengarang-pengarang Al-Quran gitu. Gitu. Dan karena tidak bisa baca tulis, Rasulullah itu juga bebas dari tuduhan Al-Quran ini dipelajari dari
kitab-kitab sebelumnya gitu. Jadi minimal itu ya, ada hikmah kita menjadi umat Rasulullah yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis gitu. Jadi betul-betul dari Allah. Kalimatnya ini loh, dari awal sampai ini, sampai alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasan. Ini sudah luar biasa. Makithina fihi abada wa yunzira alladziina qalu ittakhadallahu walada. Ini kalau dihitung satu-satu kalimatnya itu luar biasa. Dan ditegaskan oleh Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak, mereka itu tidak tahu apa-apa, dan mereka itu tidak tahu termasuk kakek buyutnya, nenek moyangnya orang-orang itu yang mengatakan Allah punya anak, itu mereka tidak tahu apa-apa. Ini serius bagi Allah gitu. Nah, setelah Allah itu menekankan berbagai tekanan bahwa orang-orang yang tidak beriman ini, termasuk orang-orang yang menuduh Allah punya anak, ini adalah orang-orang yang keliru, maka ada ayat selanjutnya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ, maka ami pada sambian Rasulullah SAW, bakhi'un panikah se ma rosak, muhlikun tegese se ma rosak, nafsa kada kabati bin sambian ala atharihim ngatasen banyak-banyak lam patah sen banyak-banyak pengaruh nagapi ya alladzina qalu ittakhadallahu walada ba'dahum samarana ya alladzina qalu ittakhadallahu walada ay ba'da tawlihim aw ba'da tawallihim ay ba'da tawallihim tegese samarana minguna atau ta'andan ya alladzina qalu taqullahu walada angkah jauh dari sambian Muhammad SAW. Illam yu'minu lamun ta'iman kapiya alladzina qalu taqullahu walada bihadzal hadithi kalian panikat cerita Al-Qur'an itu kisah Al-Qur'an asafan karena susah atau ghaidan tegese karena pegel wa hazanan dan karena susah mingkah dari sambian Rasulullah SAW lihirsikah karena qatuna sambian Rasulullah SAW ala imanihi mengatasen iman agapiya alladzina qalu ittakhadallahu walada wa nasbuhu bantining nasfaya asafan ala al-maf'ul lahu panikata ngatasen maf'ul li ajli. Ada hiburan dari Allah. Meskipun Allah mengatakan bahwa orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan balasan, dan juga ditekankan lagi bahwa orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak akan mendapatkan balasan setimpal juga. Tetapi ingat Muhammad SAW, janganlah itu membuat kamu susah. Itu susah. Artinya Rasulullah SAW itu diubani untuk tabligh gitu ya, untuk al-balaghul mubin saja gitu, untuk menyampaikan kebenaran. Urusan iman dan tidak iman ya memang sebagai Rasulullah SAW itu merasa berat ketika ada umatnya yang tidak mau beriman begitu ya. Ketika umatnya susah, itu Rasulullah akan merasa susah juga. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Rasulullah itu sangat berharap umatnya itu masuk surga semua gitu. Menjadi pengikutnya semua, menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Umat Islam jaya. Kalau umatnya itu tidak berhasil atau ada yang susahan,
Rasulullah juga ikut sedih gitu. Bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah itu terhadap orang-orang yang beriman itu sangat belas asih, sangat menyayanginya mereka. Gitu. Sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Gitu. Meskipun begitu, oleh Allah janganlah kesedihan karena banyak orang yang tidak beriman padamu Muhammad, itu menjadikan kamu seolah-olah bunuh diri karena memikirkan hal itu, stres dan lain sebagainya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Ini hiburan Allah, tasliyah Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain Allah juga memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasulullah itu sangat azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, tapi Allah juga memperingatkan fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, jangan sampai dirimu itu binasa karena kesedihan memikirkan mereka. Ini tasliyah dari Allah, tasliyah atau hiburan dari Allah supaya Rasulullah itu meskipun bebannya berat, jangan sampai gitu. Karena urusan hidayah itu adalah urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Ini mungkin akan dibahas di sesi berikutnya gitu. Insyaallah kita akan ngaji secara online tetap begini. Mohon maaf kalau ada minimnya fasilitas ini, saya cuma bisa menampilkan begini. Mungkin untuk selanjutnya mungkin ada masukan dan teknologi-teknologi yang lain untuk menampilkan kajian-kajian yang lebih menarik begitu ya. Intinya begitu. Kita sudah sampai ke Al-Kahfi ini. Kalau di dalam kitab tafsir Jalalain yang kitab kuning itu juz 2 gitu. Ini supaya tidak, kenapa langsung ke juz 2? Supaya yang ngaji offline di pondok itu tetap jalan di juz 1-nya gitu. Yang online ini juz 2-nya gitu. Itu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa-apa yang kita kaji mendapatkan barokah dari Rasulullah SAW, mendapat barokahnya Al-Quran, dan juga mendapatkan barokah dari para mufassir, terutama Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ala Rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Imam Jalal As-Suyuti wa Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.